Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Naufal di sini. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang iman kepada qada dan qadar. Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini takdir Allah. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, sekarang Bapak akan sedikit berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya mampir beli kedong-dong. Wahai anak-anak hebat, mari kita belajar takdir Allah dong. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk sebelum dimulai pembelajarannya, coba Bapak ingin akan menyebutkan sedikit mengetes terlebih dahulu tentang pengetahuan kalian terhadap iman kepada qada dan qadar ini. Yang pertama, coba sebutkan rukun iman yang ke-6. Ya, betul. Iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, apakah nasib kita sudah ditetapkan sejak awal dan tidak bisa diubah? Ya, jawabannya ada yang bisa dirubah dan ada yang sejak awal tidak bisa dirubah. Lanjut, pertanyaan yang berikutnya. Jika Allah sudah menentukan segalanya, mengapa kita perlu belajar dan berusaha? Ya, betul. Kita harus penting. Kita harus lagi-lagi harus berusaha. Ada 3 hal yang penting untuk menerapkan qada dan qadar. Yang pertama, kita harus berusaha, ikhtiar. Kemudian yang kedua, kita juga harus berdoa. Dan yang ketiga, kita harus tawakal untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Oke, lanjut. Pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan agar mampu menganalisis perbedaan antara qada, qadar, takdir mu'alaq, dan takdir mubrom melalui studi kasus yang tepat. Kemudian teman-teman juga harus mampu menunjukkan sikap sabar, syukur, dan tawakal sebagai cerminan iman kepada qada dan qadar dalam diskusi berkelompok. Lanjut, kita masuk materi yang pertama. Nah, definisi qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatu. Nah, zaman azali itu apa? Zaman azali adalah zaman di mana seluruh kehidupan alam semesta belum terwujud atau belum diciptakan sama Allah. Nah, itu semuanya yang ada di dunia ini saat dari dulu hingga nanti sampai akhir kiamat, itu semuanya Allah sudah tetapkan. Sudah ada rancangannya. Itu namanya qada. Nah, sedangkan qadar yaitu adalah perwujudan dari ketetapan Allah sesuai dengan ukuran dan waktunya. Bisa dibayangkan seperti bahwa qada itu adalah rencana besarnya arsitek. Nah, sedangkan qadar yaitu pelaksanaan detail dari pembangunan arsitektur tersebut. Nah, oke, bisa dipahami? Nah, qada dan qadar juga biasa disebut dengan takdir. Ya, qada itu ketetapannya, sedangkan qadar yaitu adalah perwujudan dari qada. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan qada dan qadar. Qada dan qadar banyak di sini sudah ditampilkan, yaitu ada aspek, ada qadanya, ada qadarnya. Yang pertama adalah waktu.
Qada, perbedaannya yaitu keputusannya adalah sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah realisasi keputusan Allah. Nah, sifat qada yaitu garis besar ketentuannya semuanya. Sedangkan qadar detail ukuran, waktu, dan tempat. Contoh, qada, setiap manusia pasti akan mati. Tetapi qadarnya kapan, di mana, dan bagaimana kematiannya itu tidak ada yang mengetahui. Nah, sekarang adalah macam-macam takdir. Tadi sudah disinggung bahwa qada dan qadar juga biasa disebut dengan takdir. Takdir ada dua macam. Yang pertama ada takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Dengan sekalipun ikhtiar atau berdoa atau apapun itu, takdir mubrom tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan lain-lain. Kelahiran seseorang tidak ada yang bisa menargetkan lahir kapan, matinya kapan. Misalkan seseorang juga tidak bisa merubah jenis kelaminnya, kapan matinya, kapan lahirnya. Nah, ini semuanya sudah pasti, sudah dirancang sama Allah, dan kita sebagai makhluk Allah tidak bisa merubah takdir mubrom itu. Nah, yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah, dipengaruhi oleh ikhtiar manusia. Seberapa jauh kita berusaha, insya Allah kita bisa merubahnya. Contohnya prestasi belajar. Dengan belajar, dengan ikhtiar belajar, kita insya Allah akan berprestasi. Kemudian kalau kita rajin, kita giat, kita juga akan sukses dalam usahanya. Nah, ini semuanya bisa dipengaruhi oleh ikhtiar manusia. Dan kita juga yang paling penting tidak boleh sombong, harus berdoa. Selain ikhtiar, kita juga harus berdoa. Nah, selain berdoa, kita juga harus tawakal. Tawakal itu adalah artinya pasrah kepada Allah. Lanjut. Nah, sekarang hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, membiasakan tawakal setelah berusaha. Yang selanjutnya, hidup lebih tenang, tidak mudah gelisah. Dan yang terakhir, tidak sombong ketika berhasil. Karena semuanya sudah ada rencananya, sudah Allah rencanakan. Dan kita hanya sebagai makhluk hanya menjalani dari apa yang Allah rencanakan itu. Nah, selanjutnya adalah sikap yang tercermin bahwa setelah kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar ini, yang pertama kita harus sabar. Kenapa? Contohnya tabah dalam menjalani ujian hidup. Kemudian syukur, kita juga harus mensyukuri nikmat sekecil apapun. Dan yang ketiga adalah tawakal, berserah diri setelah ikhtiar maksimal dan berdoa. Nah, contoh penerapan di sekolah yang pertama, sabar saat nilai ujian kurang baik. Yang kedua, bersyukur jika mendapat nilai baik. Yang ketiga, tawakal setelah belajar keras menghadapi ujian. Entah itu nilainya kurang baik atau baik, asal kita ikhtiar, berusaha, belajar dengan maksimal, kemudian kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semuanya selanjutnya akan harusnya kita harus tawakal, harus belajar berserah diri
semuanya, berserah diri kepada Allah, karena yang menentukan apapun itu adalah Allah. Nah, coba sekarang Bapak mau kasih sedikit soal latihan. Yang pertama, kasus yang pertama, seseorang lahir dalam keluarga miskin, namun berusaha keras belajar, akhirnya sukses. Nah, ini adalah termasuk takdir, ya takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah. Yang tadinya orang lahir dari keluarga miskin, namun setelah ikhtiar, setelah berusaha, kemudian berdoa dengan maksimal, akhirnya sukses. Nah, ini adalah takdir bisa dirubah. Contoh takdir yang bisa dirubah atau takdir mu'alak. Yang kedua, setiap manusia pasti akan mati, termasuk takdir mubrom. Karena semua orang pasti akan lahir dan pasti akan mengalami kematian. Kapan, di mana, dan waktunya itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tetapi kegiatan atau takdir ini tidak bisa dirubah. Kematian seseorang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang bisa dirubah. Kemudian kasus yang ketiga adalah seseorang mengalami kecelakaan di jalan raya. Bagaimana peran qada dan qadar di sini? Nah, ada dua. Yang pertama, seseorang bisa menghindari kecelakaan tersebut asalkan yang pertama adalah bahwa seseorang itu harus hati-hati, harus safety jika berkendara. Nah, itu takdirnya bisa meringankan atau bisa mencegah kematian seseorang. Tetapi jika memang takdirnya sudah Allah tetapkan atau mengalami kematian, nah di sini takdir mubrom yang berperan bahwa kematian seseorang tidak bisa dihindari lagi, walaupun memang sudah safety, sudah pakai helm atau sudah hati-hati. Nah, ini semuanya adalah peran dari takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Yang penting intinya adalah kita harus ikhtiar dulu, harus berdoa dulu, dan semuanya harus dipasrahkan kepada Allah. Oke? Nah, sekarang setelah kita belajar tadi tentang iman kepada qada dan qadar, nah kira-kira bagaimana perasaan kamu setelah memahami konsep qada dan qadar ini? Kemudian, yang kedua, apa sikap terbaik jika kita gagal dalam suatu usaha? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membedakan antara usaha dan tawakal? Silakan tugas refleksi kalian dicatat atau ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, sekarang Bapak sudah menjelaskan tentang konsep iman kepada qada dan qadar. Sekarang Bapak pamit. Sebelum Bapak ucapkan salam, Bapak ada sedikit quotes bahwa semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi hambanya. Tugas kita adalah berusaha, bersyukur, dan bertawakal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.